Lebih baik ibadah terus, nggak perlu kerja. Apakah pandangan seperti itu benar adanya? Monggo, kita lanjut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan kelimpahan rizki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada sedulur sedaya, sehingga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak manfaatnya bagi banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah, ya, kisah yang sangat luar biasa, cukup inspiratif. Tidak hanya cukup, tapi sangat inspiratif bagi kita, yaitu dimana kisah ini adalah kisah seorang murid, ya, bernama Syakik bin Ibrahim, atau beliau sering juga disebut Abu Ali, ya, karena dia memiliki anak bernama Ali, maka disebut Abu Ali, ya. Atau jadi dalam penamaan itu bisa nama itu bisa dihubungkan dengan orang tua atau anak, ya. Kalau orang punya anak namanya Ali, bisa disebut Abu Ali, atau seorang anak punya bapak namanya Ali, bisa disebut Ibnu Ali. Nah, seperti saya, mungkin saya punya anak namanya Alek gitu, jadi bisa disebut Abu Alek, ya. Kalau ada sedulur sedaya yang anaknya namanya Gosok gitu, nah bisa disebut Abu Gosok gitu, ya. Nyuwun ngapunten sedulur sedaya. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, Syakik bin Ibrahim Abu Ali, atau dia juga terkenal dengan nama Syakik Al-Balkhani, karena dia berasal dari kampung Balkhon, maka dia disebut nama Syakik Balkhon. Beliau sudah nyantri cukup lama di tempat seorang sufi yang sangat terkenal. Saya yakin Anda pun kenal nama beliau, yaitu Ibrahim bin Adham, ya. Ibrahim bin Adham memang tokoh sufi yang sangat luar biasa, yang sangat berpengaruh di dalam sejarah sufisme di dunia ini. Nah, pada suatu ketika beliau Syakik ini mohon pamit kepada gurunya. Guru, izinkan saya untuk sejenak keluar dari pesantren ini. Saya ingin berdagang, melanjutkan apa kebiasaan saya sebelum saya nyantri di sini. Kemudian diizinkanlah Syakik oleh Ibrahim bin Adham. Silahkan lakukan perdagangan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dalam perdagangan. Singkat cerita, kemudian Syakik berangkat, ya, berangkat. Namun ketika berangkat ini tidak lama, hanya sekitar 3 hari, Syakik kembali lagi. Ini aneh, karena apa? Mungkin perdagangan sekarang tidak seperti pada zaman dulu. Kalau sekarang kadang kita dagang cukup di pasar sebelah kampung kita, di pasar desa, pasar kecamatan, atau pasar di kabupaten. Cuma kalau dulu itu berdagang itu antar wilayah, antar kota, antar negara, dan transportasinya masih pakai onta dan kuda. Jadi perlu perjalanan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kadang 2 bulan baru bisa pulang, gitu kan? Dari Saudi ke Syam dan lain sebagainya. Nah, ketika baru 3 hari jalan kok pulang, maka ini menjadi pertanyaan Ibrahim bin Adham. Nah, pada saat itu Syakik pulang setelah 3 hari pergi. Lalu oleh Ibrahim bin Adham ditanyai, kenapa kamu pulang? Ini baru 3 hari. Saya yakin kamu belum sampai di tempat kamu berjualan. Kemudian Syakik menjawab, iya guru, saya belum sampai. Saya tadi baru sampai di pertengahan Oro-Oro. Oro-Oro itu apa ya? Padang pasir yang sangat luas. Nah, di situ saya melihat suatu kejadian yang luar biasa, guru. Kejadiannya, saya melihat seekor burung kecil. Dia sayapnya 2 patah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa terbang. Otomatis
dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa cari makan, guru. Saya amati, tetapi tubuhnya gemuk, gitu kan. Kecil tapi gemuk. Nah, jadi dia nggak bisa terbang tapi gemuk. Saya penasaran, dia bisa gemuk makan dari mana, gitu kan. Nah, mungkin Nyun Sewu yang gemuk-gemuk mungkin sayapnya ada sayapnya apa tidak, gitu. Nah, pada saat itu kemudian tiba-tiba datang burung yang besar, memutar di atasnya, kemudian nyamperi, turun, kemudian menyuapi si burung kecil dengan apa? Cucuk. Cucuk itu apa ya? Bahasa Indonesia, paruh gitu kan. Disuapi. Nah, melihat kejadian itu saya berpikir, ya Allah, ini burung kecil tidak bisa apa-apa, tetap dikasih rizki sama Allah. Ini hanya burung. Saya yakin kalau saya manusia tidak kerja, yang penting saya ibadah di masjid, banyak sholat sunat di masjid, zikir di masjid, taklim di masjid, terus saja tak perlu bekerja, saya yakin Allah akan memberikan rizki juga kepada saya. Wong pada burung aja yang nggak pernah ibadah aja dikasih, apalagi saya. Nah, dari situ kemudian saya memutuskan untuk kembali lagi ke pesantren, guru. Saya memastikan bahwa saya akan lebih banyak di masjid, lebih banyak belajar, lebih banyak zikir. Nanti rezeki lah ya, Allah pasti kasih. Nah, itu jawaban dari Syakik. Kemudian Ibrahim bin Adham paring dawuh gini, Syakik, satu pertanyaan. Apakah dengan kamu tidak bekerja dan kamu lebih giat di masjid, apakah ada jaminan Allah akan lebih ridho kepadamu? Syakik hanya menggelengkan kepala karena tidak tahu dengan jawaban yang harus dia berikan. Kemudian Ibrahim bin Adham melanjutkan, Syakik, kenapa dalam kejadian itu kamu lebih melihat burung kecil? Mengapa tidak melihat burung yang besar? Burung kecil dia menerima disuapi. Tapi kenapa kamu tidak melihat burung yang besar? Dia memutar-mutar, mencari makan, mencari rezeki. Kemudian dia simpan, dia makan sebagian untuk dirinya, kemudian sebagian dia berikan kepada yang kecil, yang dhaif, yang tidak mampu untuk mencari makan. Kenapa kamu tidak berpikir yang seperti itu? Berpikir menjadi burung yang besar. Seperti dawuh Rasulullah, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa kamu tidak berpikir seperti itu? Sedangkan ibadah itu tidak hanya sebatas sholat, zikir, dan selalu di masjid saja, tetapi bekerja, mencari rizki Allah, ikhtiar, itu juga bagian dari ibadah. Saat itu kemudian Syakik matur kepada Yai, mohon maaf, saya telah khilaf saat ini, saya tidak tahu benar. Terima kasih atas wejangan dan hikmah darimu, guruku. Saya benar-benar sangat berbahagia memiliki guru seperti Anda. Oleh karena itu izinkan saya kembali bekerja lagi. Akhirnya Syakik bin Ibrahim kembali lagi bekerja. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, ini kisah cerita yang sangat luar biasa. Apa? Ada pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Ternyata apa? Ternyata ibadah itu tidak hanya sebatas apa yang ada di masjid saja. Tidak hanya sebatas aktivitas kita yang ada di dalam masjid atau di tempat tertentu. Tetapi dimanapun tempat, kita ada jalan ibadah. Termasuk ketika kita bekerja, mencari maisha, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan jalan halal, kita niatkan dengan baik, itu pun akan menjadi ibadah yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Ketika kita berpikir bahwa ibadah itu ya di masjid, kalau tidak di masjid itu tidak ibadah. Ketika ada pikiran kita yang seperti itu, artinya apa? Kita sudah mengkotak-kotakkan
oh ibadah itu ini, oh ini enggak ibadah, oh ibadah itu di masjid, kalau di luar masjid itu enggak ibadah. Ketika kita mengkotak-kotakkan seperti itu, artinya apa? Kita pun telah mengkotak-kotakkan posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpikir bahwa Allah itu ya adanya hanya di masjid, di luar masjid enggak ada Allah, gitu kan. Maka apa? Maka ini menjadi apa ya? Problem kita semuanya. Ketika ada pikiran yang seperti itu, sehingga apa? Sangat wajar sekali ketika ada apa? Ketika ada kita melihat orangnya, oh luar biasa, sholat jamaah sregep, oh, ibadahnya sregep di masjid. Tapi ketika di luar masjid, dia melakukan aktivitas sosial, aktivitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Bahkan melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa? Karena di dalam pikiran kita terkadang ada pengkotak-kotaan seperti ini. Oleh karena itu mari jangan lagi ada pengkotak-kotaan dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap bahwa Allah hanya ada di masjid, di luar masjid Allah tidak ada. Tetapi kita harus menata hati kita bahwa dimanapun tempat ada Allah. Di luar masjid pun aktivitas kita selalu dipantau oleh Allah, dan setiap amal kebaikan termasuk pekerjaan kita selalu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semuanya merefreshkan pikiran kita, meluruskan jalan pikiran kita bahwa dimanapun tempat adalah ibadah bagi kita semuanya. Termasuk bekerjalah dengan baik, dengan tertib, dengan jalan yang baik. Insya Allah, Allah akan menjadikan itu bagian dari ibadah bagi kita semuanya. Dan dari jalan itu pun Allah akan memberikan jalan ridho bagi kita semuanya. Allahumma amin. Demikian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.